Kalau anak-anak ini mau dibetulin, yang dibetulin bukan anak ini dulu, tapi orang tuanya dulu. Kenapa? Karena anak ini jadi begini ya karena orang tuanya. Sebenarnya orang tua itu adalah metode dari Tuhan untuk mendidik anak masing-masing. Gak ada anak itu yang jadi jahat terjadi dengan sendirinya, gak ada. Pasti ada penyebabnya. Dan pergaulan itu sebenarnya kambing hitam. Jadi didik anak itu sebenarnya modalnya begini. Kan banyak orang nih kesana kemari ikut parenting ini, parenting itu, cari metode untuk didik anak supaya anak itu bertumbuh. Anak itu jadi hebat bukan karena sekolahnya di mana, bukan karena lesnya apa, bukan karena gerejanya di mana, saya mau kasih tahu, tapi karena rumahnya seperti apa gitu. Perlakuan papa terhadap mama, perlakuan mama terhadap papa, ini modal pertama. Kalau hubungan papa mama kuat, maka ke anak-anak juga pasti kuat. Yang menyebabkan pekerjaanmu para pria diberkati karena ada istri di sampingmu ini. Nah, kalau ada suami yang kurang ajar, ya, merendahkan istrinya, nganggap istrinya itu remeh, nganggap dia yang berjuang, saya mau kasih tahu, itu sama dengan begini, dia merasa lebih tinggi, terus istrinya direndahkan. Nah, kayak gini, nah gitu. Brojol berkatmu, nggak akan tertampung. Jadi mulai sekarang jangan anggap Tuhan itu kalau memberkati bisa lewat suami, bisa lewat istri. Tapi masuknya dalam keluarga begitu. Memandangnya harus seperti itu. Sama kalau ada wanita yang nggak bisa tunduk, suka ngelawan suami, kamu itu ya, aku tanpa kamu bisa. Ada kan istri yang begitu karena uangnya banyak, kamu itu datang cuman modal celana dan isinya. Nah itu kira-kira begitu. Apa isinya? Nah sama wanita yang seperti itu sama dengan merendahkan suaminya. Begini juga brojol juga gitu. Apalagi yang setiap hari bertengkar bruk gitu. Nah kayak gini ya, bilang sebelahmu kayak sampean itu ya kan, berantem terus yang gak nampung. Apalagi kalau gak sepaham begini. Makanya anak-anak muda dengerin, nikah itu yang pertama Tuhannya harus sama. Hei, saya mau kasih tahu, Tuhannya harus sama. Wong Tuhannya beda, Tuhannya sama aja masih gelut terus. Apalagi Tuhannya beda. Wong yang Anda sembah beda, ya kan? Haleluya. Kami bersyukur karena kasih-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Malam hari ini kalau kami boleh berada dalam ruangan ini juga karena kasih-Mu. Dan kami percaya ketika kami nanti pulang, kasih-Mu tetap menyertai kami. Bapa, hari ini teguhkan kami dengan firman Tuhan. Mari berbicara kepada kami setiap pribadi. Tidak ada satu orang pun dilewati, tapi semua dihampiri, semua dilawat, semua diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Segala pekerjaan kuasa gelap dalam bentuk apapun yang coba-coba mengganggu kami diberkati. Kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus sepenuhnya ambil alih pelayanan ini. Supaya yang nampak besar hanya Yesus saja. Yang paling menarik di tengah-tengah kami hanya Yesus saja. Dan biarlah setiap mata, setiap hati hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa, kami siap, kami akan duduk diam, sambut Engkau berbicara kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya, mari katakan amin. Tepuk tangan yang meriah, silahkan duduk. Salam. Selamat malam, selamat kita berjumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Ini ibadah terakhir hari ini ya, dan setelah ini besok kita menjalani hidup kita dengan hal baru, minggu yang baru, dan berkat-berkat Tuhan pasti tersedia. Saya dipesan tadi pagi sama Pak Sam supaya menyampaikan tentang pemulihan keluarga, dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saya 2 minggu lalu melayani anak-anak muda, kira-kira 1000 anak muda di Batu. Terus saya tanya begini ya, siapa di antara kalian ini gak bahagia hidup di rumahmu bersama orang tua? Itu 60% mereka angkat tangan ya. Terus salah satu ketika talk show begitu,
Ada satu anak dia berdiri dan berkata begini, Pak, saya kemarin itu selama 4 hari di Batu itu. Kemarin itu mau berangkat sudah sepakat, papa mama boleh kami pergi ya. Tapi begitu hari hanya mendadak papa itu berubah pikiran, saya enggak boleh pergi. Nah, tapi mama saya suruh saya pergi, papa enggak boleh, mama suruh. Akhirnya saya memilih pergi, Pak. Nah, ketika saya melangkah pergi, mama saya itu digebukin papa saya pakai gembor yang siramannya kembang itu sampai gepeng, Pak. Ya, itu satu. Terus satu lagi kasusnya beda, satu lagi kasusnya beda. Intinya saya ngomong begini sama panitia penyelenggara itu. Kalau anak-anak ini mau dibetulin, yang dibetulin bukan anak ini dulu, tapi orang tuanya dulu. Kenapa? Karena anak ini jadi begini ya karena orang tuanya. Saya mau ngomong sama Bapak Ibu, enggak ada anak itu yang jadi jahat terjadi dengan sendirinya, enggak ada. Pasti ada penyebabnya. Dan pergaulan itu sebenarnya kambing hitam itu. Itu kambing hitam buat orang tua yang sebenarnya enggak bertanggung jawab. Terus ada orang, lu di rumah sudah baik-baik. Hei, saya mau kasih tahu, kalau anak itu terdidik dengan kuat, ya, anak itu karakternya kuat, di luar mau dipengaruhi kayak apa saja, nggak akan mempan. Karena apa? Sudah punya batin yang kuat. Gitu. Nah, saya akhirnya ngomong, jadi didik anak itu sebenarnya modalnya begini. Kan banyak orang nih kesana kemari, ikut parenting ini, parenting itu, cari metode untuk didik anak supaya anak itu bertumbuh. Tapi saya mau kasih tahu, sebenarnya orang tua itu adalah metode dari Tuhan untuk mendidik anak masing-masing. Anak itu jadi hebat bukan karena sekolahnya di mana, bukan karena lesnya apa, bukan karena gerejanya di mana, saya mau kasih tahu, tapi karena rumahnya seperti apa gitu. Dan perlakuan papa terhadap mama, perlakuan mama terhadap papa ini modal pertama. Kalau papanya udah jahat sama mamanya, terus mamanya lebih jahat lagi, wah itu ya pasti babak belur anak-anak gitu. Bilang sebelahmu jangan pura-pura enggak dengar, ini penting ya. Nah, saya malam ini mau berangkat memulai begini, hubungan suami istri ini harus menjadi kekuatan inti, kekuatan dasar. Kenapa? Kalau hubungan papa mama kuat, maka ke anak-anak juga pasti kuat. Itu pasti lebih aman, kira-kira begitu. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 6 sampai 7. Saya bacakan dan Bapak Ibu simak di Alkitab masing-masing ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Ini saya kasih tema strong relationship ya. Kehubungan yang kuat. Hubungan yang kuat papa mama itu akan menghasilkan generasi yang kuat juga, kira-kira begitu. Ayat itu berkata begini, 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7, yang belum nikah dengerin baik-baik supaya nanti kalau kamu nikah kamu siap gitu. Yang sudah nikah sekarang sama pasangan apalagi jadikan evaluasi ya. Yang sudah duda janda dengerin juga. Siapa tahu setelah ini dapat jodoh ya kan? Nah, gitu. Oke, saya baca. Amennya kuat banget ya. Ayo saya bacakan begini ya. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Para istri katakan amin. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya.
dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang, supaya doamu jangan. Nah, ayat 7 ini perhatikan baik-baik, supaya doamu jangan terhalang. Jadi rupanya Bapak Ibu, doanya seorang pria itu garansinya adalah istrinya sendiri, ya. Sekuat apapun Anda doa, sehebat apapun Anda doa, Anda bisa berdoa sampai lidah melilit-lilit bahasa roh, ya. Tapi kalau kelakuanmu terhadap istri kurang sesuai dengan firman, maka tidak akan terjadi apa-apa. Jadi garansi doanya seorang pria itu istrinya sendiri, ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7 itu terdiri dari 7 ayat, ya. Ayat 1 sampai 6 itu ditujukan kepada wanita sebagai istri, ya. Ayat 1 sampai 6. Ayat 7 satu ayat itu ditujukan kepada pria sebagai suami. Bapak Ibu pernah gak merenung ternyata Tuhan itu kalau bicara sama wanita butuh 6 ayat. 6 ayat, ya. Wanita, tapi buat pria cukup 1 ayat, ya. Kenapa butuh 6 ayat? Nah, mungkin wanita itu bebannya lebih berat, makanya dikasih 6 ayat supaya kuat. Atau mungkin begini, karena wanita itu makhluk ngobrol, makanya Tuhan juga panjang lebar ngomongnya, ya. Tapi mungkin juga ada wanita yang jenisnya itu punya karunia ngeyel. Nah, itu juga ada, ya. Tahu ngeyel? Ya, kayak wanita sebelahmu, ya. Makanya dikasih 6 ayat gitu, ya kan? Tapi buat pria cukup 1 ayat. Tapi 1 ayat itu menentukan hidupnya pria. Ya, ayat itu berkata begini. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi mana para pelayan? Saya lihat para pelayan udah capek juga. Pak Ben juga sudah kelihatan capek. Tapi bertahan ya Pak, ya. Ini khotbah saya yang kelima, jadi mulut saya juga sudah kayak meniren ini, ya kan. Tapi saya harus selesaikan ini, ya kan. Baru 6 gak apa-apa. Saya hampir tiap hari khotbah. Besok pagi saya khotbah 1 sesi. Terus hari Senin, Selasa saya terbang ke Manado, sore langsung KKR. Besoknya 4 sesi, besoknya lagi 2 sesi, 2 sesi, 4 sesi. Terus minggunya di lapangan lagi gitu. Doakan saya supaya saya tetap sehat. Ya. Nah, Tuhan mau setiap pria menempatkan istrinya sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi kalau saya peragakan secara visual supaya Anda nangkep dan betul-betul ngerti maksudnya. Kira-kira begini Bapak Ibu, saya bawa alat mainan, ya. Jadi begini kira-kira, ya. Kalau ini suami, ya, suami. Terus ini istri. Nah, ini istri, ya. Nah, Tuhan mau suami itu tempatkan istrinya sebagai teman. Teman artinya sejajar. Kalau kitab Kejadian menulisnya itu penolong sepadan, tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi. Jadi ditempatkannya kayak gini. Nah, gitu. Bahasa Jawa itu pas, ya, karena istri itu garwo. Sigarane nyawa atau belahannya jiwa, kayak gini. Nah, gitu. Gak boleh lebih rendah, gak boleh lebih tinggi. Kenapa? Karena secara martabat itu suami berharga, istri juga berharga. Suami ditebus oleh darah Yesus, istri juga seharga darah Yesus. Suami diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri, istri juga, jadi sama-sama mahal. Cuman memang secara
fungsi, nah nanti lain kali kita bicarakan fungsi. Secara fungsi beda, pria ditetapkan sebagai kepala, istri sebagai penolong, itu juga nggak boleh dirubah. Suami harus mengasihi istri, istri harus tunduk kepada suami, itu juga nggak boleh dirubah. Tapi ini sebagai teman pewaris dari kasih karunia, ini juga nggak dirubah, nggak boleh diubah. Kalau diubah pasti bermasalah. Itu. Nah kalau posisinya hubunganmu suami istri sudah begini, maka yang namanya kasih karunia bakal dicurahkan. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu kekuatan Tuhan yang supranatural. Kalau itu dicurahkan di dalam keluargamu, maka keluargamu akan masuk dalam satu level yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tertutup pasti terbuka. Jadi kalau Anda hubungannya sepakat kayak gini, apapun persoalannya Anda tetap mampu mengatasinya. Apapun masalahnya, kalau hubunganmu suami istri seperti ini, Anda tetap akan memiliki terobosan-terobosan baru. Boleh katakan amin? Nah kasih karunia dicurahkan, kira-kira kayak gini, Pak Ben, saya minta berasnya Pak Ben dibuka ya. Tadi saya minta tolong Pak Ben. Nah begini Bapak Ibu kira-kira ya. Kasih karunia itu dicurahkan seperti ini. Nah, doa-doa tidak terhalang, pekerjaanmu diberkati, anak-anakmu tertampung dengan baik, apa saja yang Anda bangun berdua itu berhasil, berdiri tegak, dan hubunganmu suami istri bisa nampung berkat dan tidak tertumpah kemana-mana. Boleh katakan amin? Mau enggak hubunganmu suami istri kayak gini? Pak Ben minta tolong. Ya, rapat hubungannya dan bisa nampung berkat luar biasa. Tapi sayang seringkali banyak pria itu menganggap dia yang kerja keras, dia yang berjuang, akhirnya sama istri suka ngomong begini, kamu tahu apa? Aku yang kerja keras. Kamu tahu apa? Oh istri itu tahu banyak, cuman gak dikasih kesempatan ngomong aja. Dibungkem mulutnya sama suami. Terus suami yang nyecret terus kayak burung kutilang, ini terus ya kan, bilang sama pria sebelahmu, jangan pura-pura nggak dengar, ini baru mulai ya, nah, gitu. Nah kalau saya dulu nggak begitu Bapak Ibu, tahun-tahun 2002 gitu, saya suka ngomong begini sama istri, saya kurang apa? Kamu kan tinggal terima aja, mobil tinggal pakai, rumah tinggal masuk, uang tinggal terima, kurang apa? Tuhan bicara di hati saya keras banget, kamu kurang ajar, ya gitu ya kan. Nah kalau ada suami yang kurang ajar, ya, merendahkan istrinya, nganggap istrinya itu remeh, nganggap dia yang berjuang, saya mau kasih tahu, itu sama dengan begini, dia merasa lebih tinggi terus istrinya direndahkan. Nah kayak gini, nah gitu. Brojol berkatmu, nggak akan tertampung. Biar Anda pinter cari duit, saya mau kasih tahu, yang menyebabkan pekerjaanmu para pria diberkati karena ada istri di sampingmu ini. Ngerti maksudnya? Jadi mulai sekarang jangan anggap Tuhan itu kalau memberkati bisa lewat suami, bisa lewat istri, tapi masuknya dalam keluarga begitu. Memandangnya harus seperti itu. Sama kalau ada wanita yang nggak bisa tunduk, suka ngelawan suami, kamu itu ya, aku tanpa kamu bisa. Ada kan istri yang begitu karena uangnya banyak, kamu itu datang cuman modal celana dan isinya. Nah itu kira-kira begitu. Apa isinya? Nah sama wanita yang seperti itu sama dengan merendahkan suaminya. Begini juga brojol juga gitu. Apalagi yang setiap hari bertengkar bruk gitu. Nah kayak gini ya. Bilang sebelahmu kayak sampean itu ya kan. Berantem terus yang gak nampung. Apalagi kalau gak sepaham begini. Makanya anak-anak muda dengerin. Nikah itu yang pertama Tuhannya harus sama. Hei, saya mau kasih tahu, Tuhannya harus sama. Wong Tuhannya beda, Tuhannya sama aja masih gelut terus. Apalagi Tuhannya beda. Wong yang Anda sembah beda, ya kan? Makanya Tuhannya harus sama dulu. Kalau gereja boleh beda, tapi Tuhan nggak boleh beda. Terus jangan ngomong begini, nggak apa-apa. Nanti sambil jalan, sambil dimenangkan, tai kucing. Nggak mungkin itu. Justru sebelumnya itu harus disiapkan dulu, harus dibenerin.
Coba Anda lihat, makin tua kan makin babak belur. Karena apa? Nikah itu gampang tapi menjalaninya itu sulit. Ya, pesta itu bisa mahal, bisa murah, tapi menjalani pernikahan itu selalu mahal. Nah, itu. Terus kalau ada selingkuhan, itu kayak di-skat begini. Nah gitu, makanya buang selingkuhan itu nggak boleh pakai perasaan. Sebab saya kalau nolongin orang selingkuh, itu prianya selalu begini, kasihan Pak, kalau saya lepas dia nggak bisa hidup, selama ini saya yang biaya hidupnya. Goblok kamu, saya bilang gitu. Kalau kamu lepas dia akan menjadi lebih baik dan kamu juga akan menjadi lebih baik. Saya jujur kalau sama pernikahan saya nggak mau main-main Pak. Karena itu produknya Tuhan sendiri dan kudus itu. Jadi kalau dinodai sama dengan begini, buang selingkuhan, buang jangan ditengok lagi. Amin. Ya, yang selingkuh katakan amin. Begitu amin ditabok pasanganmu di sampingmu. Jadi malam ini suami istri harus begini. Amin. Kamu yang belum nikah, kamu kalau pacaran lebih baik belak-belakan sama papa mama supaya dituntun. Ya, khususnya wanita, ya yang cewek, kamu kalau terbuka sama orang tua, kan biasanya mamamu langsung cerewet, ya kan? Tanya terus anak siapa, kerjaannya apa, tinggal di mana gitu kan? Kenapa mamamu cerewet? Nah dia sudah punya pengalaman, dulu sering dikadali, makanya dia cerewet, ya kan? Nah papamu tiba-tiba ikut cerewet juga papamu, kenapa? Kadal pensiun dia itu, ya kan? Makanya supaya selamat terbuka sama orang tua gitu. Dan kamu yang masih pacaran, saya mau kasih tahu, orang pacaran itu tiba-tiba ada saraf yang enggak normal. Begitu nikah normal lagi masalahnya. Ketika anak saya mau menikah yang perempuan, anak saya itu dinyatakan oleh dokter enggak bisa punya anak. Ya, yang kedua, anak wanita. Kenapa? Karena ada pengentalan darah. Ya, terus dia ngomong sama pacarnya, "Kok kamu akan terus?" "Oh terus, nggak apa-apa." Nah itu karena masih pacaran. "Nggak apa-apa, pokoknya kalau masih pacaran itu selalu nggak apa-apa gitu. Nanti sudah nikah, nggak ada apa-apa pun jadi apa-apa." Nah gitu. Makanya harus serius, boleh katakan amin? Tapi puji Tuhan loh, anak saya yang sudah nikah itu yang dinyatakan nggak bisa punya anak. Ya. Sekarang ini lagi hamil, anak kedua sudah 5 bulan. Tepuk tangan buat dia. Jadi kuasanya hubungan suami istri kalau benar itu luar biasa. Makanya hubunganmu suami istri nggak boleh jadi korban dengan hubungan yang lain-lain. Harus rapat seperti tadi itu. Boleh katakan amin. Nah caranya gimana? Membangun hubungan yang kuat. Kalau mau ditulis begini, caranya membangun hubungan yang kuat. Nah ayat 1-7 itu harus dilakukan bersama-sama, saling mendahului, jangan saling nunggu. Ya, kita mulai dari pria. Ayat 7 itu begini, ada 2 tanggung jawab suami terhadap istri, ayat 7. Ini enggak boleh dilanggar suami harus siap melakukan ini. Para suami boleh katakan amin? Kamu anak-anak pria yang nantinya bakal nikah, siap belajar melakukan ini. Boleh katakan amin? Nah yang harus dilakukan pria itu begini. Pertama, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Jadi tugasnya suami ya, yang pertama adalah bijaksana terhadap istri sendiri. Nah gitu. Kenapa? Karena banyak pria kalau sama istri orang bijaksananya luar biasa. Tapi sama istri sendiri, wow, kayak demit. Anda nggak akan diberkati. Karena ini firman, kalau Anda langgar Anda nggak akan diberkati. Suami itu harus bijaksana terhadap istri sendiri. Boleh katakan amin suami? Apa itu bijaksana? Karena nggak ngerti makanya nggak dilakukan. Bijaksana itu artinya memahami. Nah itu, memahami istri. Memahami itu artinya ngertiin, penuh pengertian. Jadi yang dituntut ngerti itu bukan wanita, pria.
Suami ngertiin istri. Kenapa? Karena pengertian itu datangnya dari logika, ya, dari akal, dari pikiran. Sementara wanita itu hampir 24 jam hidupnya dipimpin oleh perasaannya. Perasaan di depan, pikiran di belakang. Nah gitu. Kalau pria pikirannya di depan, perasaannya di belakang. Makanya begitu bentur, wanita pasti begini, dasar nggak punya perasaan. Terus istri ngomong, pikir, tell me kamu. Nah gitu ya kan. Makanya kita mau belajar. Jadi suami harus memahami istri. Apanya yang dipahami? Satu, dia kaum yang lebih lemah. Ini harus. Suami itu harus paham betul bahwa istri itu adalah kaum yang lebih lemah. Ya. Sekali waktu saya ngelihat tetangga saya, ibu-ibu naik ke atas genteng. Saya panggil, Bu, kok naik ke atas genteng ngapain? Iya Pak Ishak, saya sudah ngomong sama suami genteng bocor. Pak Ishak, saya bicara sama suami itu seandainya mulut saya ini bukan bikinan Tuhan, mulutku wis pindah sini loh Pak. Ngomong terus, enggak juga naik-naik ke atas genteng. Saya naik sendiri akhirnya. Nah saya ketemu di daerah Bondowoso ada suami istri. Istrinya itu naik-naik betulin genteng, betulin plafon, ngecat dinding ya. Suaminya goreng tempe, goreng tahu. Ini kebalik ini. Loh, banyak begitu ya kan. Istri bilang, Pak tolong Pak, kulkas itu digeser deket colokan supaya kabelnya nggak usah panjang-panjang lewer-lewer. Ya nanti papa geser. 3 minggu nggak digeser. Istri geser kulkas. Pak tolong Pak, tempat tidur dekat jendela supaya kena sinar matahari nggak lembab. Nanti papa geser. 2 minggu nggak digeser. Geser tempat tidur, istri geser kulkas, geser tempat tidur, geser lemari, geser meja makan. Makanya jangan heran kalau lengan istrimu lebih perkasa, lebih gede dari lenganmu. Karena apa? Anda nggak paham gitu loh. Ya, jadi yang harus dipahami bahwa istrimu itu kaum yang lebih lemah. Terus apa lagi? Yang kedua, istrimu yang harus dipahami adalah kekurangannya. Jadi Anda harus tahu loh, nikah sama wanita yang banyak kekurangan dan jangan dihakimi. Justru Anda tolongin kekurangannya itu. Loh saya nikah itu istriku punya kekurangan Pak, pelupannya itu luar biasa. Ya, yang dulu almarhum istriku yang pertama pelupannya keren, ini lebih keren lagi. Rupanya saya diciptakan untuk pelupa. Ya. Sekali waktu berangkat melayani ke Tangerang, sudah masuk tol, sampai di depan Polda Metro Jaya, tiba-tiba dia nengok ke bawah, terus ngomong, Pi minta maaf Pi, kenapa? Ternyata mami nggak pakai sepatu, cuman sendal jepit. Nanti papi aja masuk gereja, aku nunggu di luar di mobil. Oh bukan begitu, kita tetap berdua. Terus gimana ini? Aku langsung keluar, ya keluar dari tol, masuk mall, beli sepatu. Masuk lagi saya ngomong, Mi, ya Pi, ini kalau sampai terjadi 20 kali, bangkrut aku, ya kan? Ternyata minggu depannya lupa lagi. Keluar kota saya nggak dibawain ikat pinggang. Sudah begitu ngomongnya begini, Pi, nggak apa-apalah kan papi sudah nggak punya pinggang. Oh ya juga dalam hatiku, betul. Lu Anda yang perutnya jemblung-jemblung itu, Anda mesti berbahagia loh. Kenapa? Enggak pernah sakit pinggang. Pinggang aja enggak punya, cuman perut sama bokong, ya kan? Nah akhirnya beli juga. Pokoknya begini loh, kalau masih bisa diatasi, enggak usah dipersoalkan. Boleh katakan amin? Terus apa lagi? Istrimu yang harus dipahami. Perbedaan. Anda harus tahu benar loh, istrimu itu enggak sama dengan Anda. Dan jangan dituntut, suami yang memaksa istrinya menjadi sama dengan dirinya, itu sama dengan membunuh potensi dan karakter istri sendiri. Biarin beda sama Anda, yang penting tidak berdosa. Nah kalau dosa nggak boleh, tapi asal perbedaannya itu masih benar, nggak apa-apa. Loh saya sama istri itu beda jauh Pak. Saya orang Jawa Timur, orang Malang asli, istriku orang Sulawesi Utara, Manado. Makan dia suka pedes, aku suka manis. Tidur dia harus gelap, aku harus terang. Dan gak mungkin tidur berdua terang gelap, gak akan tidur, ya kan? Nah gitu, masih banyak lagi perbedaannya, ya kan? Terus apa lagi yang harus dipahami istrimu? Ketika dia menstruasi sampai nanti ke menopause,
Kenapa? Karena itu bisa jadi persoalan. Kenapa orang yang kalau wanita itu kalau lagi mens itu kan hormonnya naik turun, mempengaruhi emosinya. Makanya kadang-kadang bikin pusing, tiba-tiba ketawa, nanti tahu-tahu cemberut, tahu-tahu cekikikan, tiba-tiba nangis. Nah, kalau sudah begitu, bentuk perhatiannya simpel banget, sederhana. Mama lagi mens ya. Nah, gitu aja selesai. Iya, Papa. Tapi sekali waktu malah istriku tanya, Papa lagi mens? Loh, kok nanya begitu? Papa agak aneh hari ini. Jadi pria-pria yang aneh-aneh itu jangan-jangan lagi mens juga. Yang terakhir, istrimu yang harus dipahami kebutuhannya. Apa kebutuhannya istri? Banyak, tapi nomor satu kebutuhan istri itu didengar. Nah, banyak pria nggak bisa dengar istri sendiri. Tapi istri teman dengernya sampai habis. Oh, mecucu kayak curut. Oh, tapi istri sendiri gak didengar. Dasar curut, ya kan? Dengar istrimu. Anda gak dengar istri, itu sama dengan melecehkan Tuhan. Kenapa? Yang naruh istri di sampingmu itu Tuhan. Jadi kalau Anda remehkan dia, Anda meremehkan yang tempatkan itu. Kalau Anda enggak hargai istrimu, sama dengan enggak menghargai Tuhan yang menempatkan dia di sampingmu itu. Hargai istrimu termasuk perkataannya. Boleh katakan amin? Walaupun istrimu enggak sepinter Anda bicaranya. Sebab ada loh pria ngomong begitu. Istriku itu goblok, Pak. Loh, kok bisa? Kalau diajak ngomong enggak nyambung. Saya ngomong apa, jawabnya apa, goblok dia itu. Saya bilang kamu lebih goblok dari istrimu. Loh kok bisa, Pak? Ya goblokmu itu sudah tahu perempuan goblok kamu nikahin. Nah di situ goblokmu. Jadi kalau ada pria suka goblokin istri, pria itu jauh lebih goblok dari istrinya. Kenapa? Sudah tahu perempuan goblok dinikahin. Akhirnya tiap malam tidur sama wanita goblok. Akhirnya lahirlah anak-anak goblok. Putune tambah goblok karena bapaknya lebih dulu. Nah itu, udah mulai sekarang stop goblokin pasangan. Amin. Ya, terus yang kedua tugasnya suami, hormatilah mereka sebagai teman, pewaris kasih karunia yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Karena kalau doamu terhalang berarti berkatmu juga terhalang, pekerjaanmu gagal. Tapi kalau doamu lancar, enggak terhalang, apa saja yang Anda kerjakan diberkati. Amin. Nah yang kedua tugasnya suami terhadap istri, menghormati istri. Istri itu perlu dihormati. Apa sih menghormati? Menghormati itu sama dengan menghargai. Menghargai itu apa? Menghargai itu menempatkan di tempat yang semestinya. Tidak boleh di tempat lain. Di mana? Nomor satu. Kayak peragaan tadi itu. Jadi intinya menghormati istri itu menjadikan istri orang nomor satu. Prakteknya gimana? Simple prakteknya. Satu, istrimu harus menjadi lebih penting dari teman-teman. Amin. Loh banyak istri itu sakit hati karena suaminya kebanyakan teman. Teman mancing, akhirnya mancing masalah, ya kan? Teman main bulu tangkis, hari ini bulu tangkis ke sana, besok bulu tangkis keluar kota, lusa bulu tangkis ke sana, tiap hari bulu tangkis sampai bulu istrinya nggak diurusin, bulu tangkis terus kemana-mana. Tuh Anda jangan ngeres dulu ya. Terus apa lagi? Teman main sepeda, waduh boleh ya, Anda apa aja boleh, yang penting istrimu tetap nomor satu. Boleh katakan amin? Oh iya Pak, saya sudah memutuskan begini. Saya lebih baik gak diidolakan orang sama sekali gak apa-apa. Yang penting istri dan anak-anakku suka sama aku. Buat apa kita dikagumi banyak orang tapi pulang penderitaan? Ya, lo ada pendeta begitu, Om aku lebih aman kalau khotbah itu. Istriku gak duduk dalam ibadah itu. Loh kenapa? Oh saya khotbah semangat-semangat, istriku itu di bawah wajahnya begini. Malah kadang-kadang begini, gitu. Buat apa? Istri harus menjadi lebih penting dari teman-teman. Dua, istri harus menjadi lebih penting dari hobi. Hobi boleh,
Tapi jangan sampai hobimu menggeser istrimu. Loh, banyak pria yang hobinya itu menyakiti hati istri. Saya itu kemarin turun dari pesawat, baru turun tangga. WA saya buka. Seorang ibu, Pak, tolong doakan rumah tangga saya, Pak. Saya ini kalau bukan karena anak sudah gak kuat, Pak, pengen cerai. Anak buat pegangan, tapi sampai kapan? Ya gara-gara suaminya itu kebanyakan hobi. Itu. Jadi kadang-kadang istri tergeser sama hobi, ya. Lu ada pria kalau pulang kerja, istri sudah nunggu di pintu, berharap dikasih salam, selamat sore mama gitu, terus dipeluk, dicium gitu. Ini enggak, cuman ngasih tas kerjanya langsung nyelonong ke halaman belakang rumah. Terus begini ya kan, terus mulai ngobrol sama peliharaannya ya kan. Ayo bejo gitu. Sama burung ngobrol, istri dicuekin. Terus kalau berangkat kerja, pesannya begini, Mah, tolong ya semua burung dikasih makan. Kandangnya tolong juga dibersihkan. Tapi lama-lama istrinya sadar, kurang ajar burung-burung ini. Mulai menggeser posisi aku. Rupanya suamiku sudah lebih cinta burung-burung ini daripada aku. Jadi suaminya berangkat kerja, burung-burung itu diturunin semua. Ambil selang besar, nyalakan mesin air. Dibelambir burung-burung itu. Sampai mati semua. Begitu mati disangkutin lagi. Nah pulang kerja yang biasanya ao itu ya kan, sudah gak begitu lagi karena apa? Burungnya mati semua. Aduh, kenapa ini burung? Dia panggil istrinya, teriak kenceng-kenceng, Mama! Dan istrinya datang perlahan dan penuh kepastian. Ada apa? Dulu pada waktu kita nikah gak ada perjanjian aku ngurus burung-burung ini. Ya. Hanya satu burung, nah gitu ya kan. Yang burung ini nanti tahun depan kita bicarakan ya. Hei, istrimu jangan digeser dengan apapun termasuk hobimu. Boleh katakan amin? Oh iya, itu bisa merubah rumah tangga jadi buruk. Nah, itu. Terus berikutnya yang ketiga, istri harus menjadi lebih penting dari pekerjaan. Maksudnya begini, jangan meremehkan pekerjaan, tapi lebih dari itu jangan remehkan istrimu. Istrimu itu kalau perlu libatkan dalam pekerjaan itu, tapi nggak bisa loh Pak. Siapa bilang, wong yang masang Tuhan kok. Paling nggak itu diajak bicara, paling nggak diajak doa buat pekerjaanmu. Begitu, pelayanan saya padat Pak. Walaupun istri saya nggak mahir khotbah, tapi saya ajak dia bicara, saya ajak dia berdoa bersama-sama. Kadang-kadang kalau duduk bareng begitu, aku langsung doakan papi. Langsung dipegang pundakku, doakan. Saya tahu Tuhan bisa bekerja lewat dia buat saya. Jadi hargai istrimu, hormati dia lebih dari pekerjaanmu supaya pekerjaanmu diberkati. Yang keempat, istri harus menjadi lebih penting dari pelayanan. Maksudnya bukan saya untuk supaya saudara ngurangi pelayanan, bukan. Tapi kalau boleh justru istrimu terlibat bersama-sama Anda dalam pelayanan itu. Gitu. Jangan digeser dengan pelayanan. Jangan sampai istrimu justru jadi korban pelayanan. Berikutnya anakmu jadi korban juga. Ya, 2 minggu lalu juga saya melayani pertemuan pendeta GPDI se-Surabaya, Gresik, Madura. Bikin di Gresik. Ya, KKR, malam KKR, pagi seminar. Di KKR itu ada bapak sama anak rekonsiliasi. Kenapa? Karena 2 hari lalu bapak ini tempeleng anaknya sampai terguling-guling. Ini pendeta. Jadi seringkali anak itu jadi korban pelayanan. Karena apa? Dianggap anaknya tidak mendukung pekerjaan Tuhan. Kalau sampai anak pendeta nggak tertarik jadi pendeta, berarti pendetanya memang nggak menarik. Jadi ya, nyebelin pendeta itu. Gitu. Malah ada anak yang ngomong begini, rasanya si papaku hilang dalam pelayanan. Berarti nggak jadi berkat itu. Harusnya seorang pendeta jadi berkat buat anak-anaknya supaya anak-anaknya tertarik melayani. Boleh katakan amin? Yang kelima, istri harus menjadi lebih penting dari siapapun dan apapun setelah Tuhan. Jadi setelah Tuhan, hubunganmu suami istri itu hubungan sedaging.
sama orang tua sedarah, sama anak sedarah. Kalau dagingnya robek, darahnya tertumpah-tumpah. Jadi kalau mau betulin keluarga, hubungan suami istri yang harus dibetulin dulu ya. Pak Ben, istrimu itu pilihanmu, ya kan? Orang tuamu bukan pilihanmu, anak-anakmu bukan pilihanmu, tapi istrimu itu dari pacarmu 36 yang lalu, nah, istrimu itu yang terbaik dan pilihanmu. Itu cara memperlakukan begitu. Terus sekarang bagian istri terhadap suami, ayat 1 sampai 6. Hanya 2 juga. Yang pertama, istri harus tunduk kepada suami. Boleh katakan amin? Tunduk kepada suami. Para istri katakan amin. Ya, bapak-bapak katakan amin. Lebih semangat, katakan amin. Mumpung kita bicara ya. Sebab bagi istri tunduk kepada suami itu juga enggak gampang. Kali waktu saya melayani seminar, saya pisah suami, istri sendiri-sendiri. Saya masuk di ruang suami. Saya tanya para suami, bapak-bapak, siapa di antara bapak-bapak yang menyesal menikah sama wanita yang sekarang jadi istrimu? Boleh angkat tangan. Nanti saya enggak ngomong sama istrimu. Mumpung istrimu enggak ada dalam ruangan ini. Ternyata banyak loh yang angkat tangan. Terus saya tanya pria paling depan, Pak kenapa menyesal? Ya istri saya keras kepala. Dalam hatiku ya kalau gak keras bukan kepala. Ya rata-rata istri itu seperti itu. Makanya istri dikasih firman tunduk dan ini gak gampang. Apa sih tunduk itu? Tunduk itu rasa hormat yang datang dari hati paling dalam gitu. Jadi seumur hidup seorang istri tidak boleh kehilangan rasa hormatnya terhadap suaminya. Para istri boleh katakan amin? Apanya suamimu yang harus dihormati? Yang pertama itu sosoknya, yang kelihatan itu, fisiknya itu. Ya, sebab ada istri ngomong begini, mau hormat gimana Pak? Kenapa? Suamiku itu culun. Ya siapa suruh nikah sama pria culun? Oh, suamimu culun aja anaknya 5, apalagi nggak culun. Gitu ya kan? Hormati kayak dulu loh masih pacaran ya, mau pergi kerahnya dibenerin, jaketnya dibenerin, sekarang enggak. Nah itu harus dilakukan ya. Terus kedua, kepemimpinannya. Jadi suamimu itu ditetapkan Tuhan sebagai pemimpin dan itu yang melantik Tuhan, yang kasih otoritas Tuhan. Kalau istri tidak menghargai kepemimpinan suami, rumah tangga bocor gitu. Dan Tuhan enggak ngomong begini loh, hormati suamimu karena dia baik. Enggak. Apapun keadaannya hormati, justru kata firman Tuhan tadi supaya kalau ada suami yang tidak taat firman dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah ini banyakkan itu kalau suami salah istri nggak tunduk gitu loh. Makanya para istri tetap aja tunduk. Boleh katakan amin? Kepemimpinannya. Yang ketiga keputusannya yang harus dihormati. Terus yang keempat itu yang dihormati adalah penghasilannya, kerja kerasnya gitu. Nah kalau suamimu kerjanya bagus, manajer begitu, menghormatinya gampang. Ditanya teman, Bu, suami kerja di mana? Di perusahaan ini. Sebagai apa? Manajer. Manajer apa? Produksi. Oh puji Tuhan. Bu, suami kerja di mana? Di perusahaan ini. Sebagai apa? Direktur. Oh keren. Gimana kalau suamimu kondektur? Bu, suami kerja di mana? Di Departemen Perhubungan. Loh, bagian apa? Bagian Sidoarjo, Surabaya. Apa itu? Waya, kernet maksudnya begitu. Itu aja kok muter, nggak jelas itu. Suaminya pendeta ya, Bu? Oh ya, dia itu sibuk sekali, laris diundang kemana-mana. Gimana kalau suamimu pendeta yang kemudian kalau khotbah ayatnya banyak, ya, berangkat naik pohon pisang, lompat pohon nangka, lompat lagi pohon duren, jatuh di pohon pisang. Terus Anda masih bangga juga. Puji Tuhan suamiku itu kalem, sabar. Kalau khotbah itu jangankan jemaat, saya pun ikut tidur. Hormati pekerjaannya, kerja kerasnya. Boleh katakan amin? Jangan dilecehkan. Terus yang terakhir, hormati suamimu apanya? Kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Seks. Kebutuhan suami nomor 1 seks, gak ada lain. Anak-anak muda khususnya wanita saya kasih tahu.
Pria yang jahat itu rela mencintai hanya untuk mendapat seks. Jadi kalau arahnya sudah ke situ, kalau pacaran pasti jahat. Nah, wanita yang goblok ya, itu rela memberikan seks hanya untuk dicintai, dan biasanya pria jahat ketemunya wanita goblok. Nah, begitu biasanya. Makanya mulai sekarang wanita-wanita harus pinter menjaga diri supaya nanti kalau nikah itu kudus. Wah, pernikahan kudus itu lebih dari segala-galanya. Boleh katakan amin? Terus yang kedua, bagiannya wanita begini. Dandananmu jangan hanya mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan yang mahal-mahal, yang indah-indah, tapi perhiasanmu adalah manusia batiniah yang tersembunyi, yang berharga di mata Allah, yang memiliki roh yang lemah, lembut dan tentram dan seterusnya. Nah, bagian wanita itu, istri itu yang kedua adalah memelihara kecantikan batin. Ya, luar boleh cantik, tapi kalau cuman luar dalam enggak, nanti kesannya enggak enak. Orang punya kesan begini, Taci ini cantik tapi judes, nah ini kan enggak enak ya kan. Lebih baik luar pas-pasan tapi dalamnya cantik, wah masih semeringah itu ya kan. Nah, yang enggak boleh wanita itu gini, jelek luar jelek dalam. Itu suaminya betul-betul amsyong, menderita seumur hidup, pikul salib siang dan malam, menderita sampai masuk kuburan, kira-kira begitu. Kenapa? Punya istri jelek luar jelek dalam. Wow, ya. Sampai dibawa ke gereja aja nggak yakin. Karena apa? Jelek luar jelek dalam. Jelek dalam, hari ini ke pasar ribut sama tukang sayur, besok berantem sama tukang ikan, besok lusa bertengkar sama tukang buah. Akhirnya asal ke pasar, ibu-ibu sepasar pada bisik-bisik, preman pasar datang. Yang mana itu tuh? Orang mana itu? Jemaatnya GSJS loh, gerejanya loh yang kena ya kan? Wow. Terus kalau di gereja ada acara apapun, selalu dia bikin masalah. Di rumah juga bikin masalah. Itu jelek dalam namanya. Jelek luar itu gini. Sekali waktu saya melayani KKR Bapak Ibu, altar call, tumpang tangan. Kalau ada yang jatuh, biasanya ya yang ditumpang tangan yang jatuh. Tapi kali ini saya yang hampir jatuh. Saya tumpang tangan di atas kepala seorang ibu masih muda, gebres begitu. Bau rambutnya itu maseng gitu langsung. Wow, dalam hatiku sampune opo iki ibu. Ngeliyeng loh saya ya kan. Loh ada wanita seperti itu loh, ada. Rambut gak keramas-keramas ya. Daster 4 hari sekali baru ganti. Bau cabai, bau bawang, bau timun, bau terasi. Pokoknya persis salipan sama dia itu persis pecel Madiun. Terus kalau tidur bau minyak kayu putih terus ya. Sampai suaminya nggak bisa membedakan apotik sama kamar. Masuk kamar ingat apotik, masuk apotik ingat kamar. Kenapa? Karena dua-duanya bau minyak kayu putih. Kenapa? Karena istrinya itu masuk angin terus. Kalau pagi buang anginnya panjang. Wow. Sampai suaminya ngomong kamu ini itu. Tapi ibu-ibu dandan ya, dandan itu jangan hanya dalam aja, tapi luar juga penting. Ya enak dilihat gitu ya. Nah, ibu-ibu yang sudah alisnya dihabisin, kalau tidur pakai alis juga. Jangan sampai nanti suamimu lupa ini kelapa apa kepala ini, nggak ada alisnya ya kan? Pakai alis. Belunus kayak semangka ya kan? Gitu. Nah, kecantikan dalam itu satu adalah roh yang lembut dan tentram tadi itu. Jadi Tuhan itu taruh dalam diri wanita itu roh yang lembut dan tentram, luar biasa. 2, kalau sudah punya roh yang lembut dan tentram, yang kedua adalah sikap yang anggun dan mempesona. Coba ibu-ibu, para wanita, Anda anggun enggak? Saya kemarin di Papua, ya, saya baru pulang dari Papua itu kemarin, langsung ke sini. Saya lihat di depan lift, ini peserta seminar yang saya layani, itu karyawan MAF. MAF itu penerbangan pesawat kecil-kecil itu di Papua. Seluruh Papua ngumpul di Jayapura. Saya lihat ada seorang ibu ya, itu buka mencet tombolnya lift itu loh. Pakai kaki loh, dus dulu. Istriku sampai terheran,
Luar biasa, pakai kaki. Lu ada istri seperti itu. Nunjuk apa-apa sama suami, itu loh Pak, itu. Waduh, tingkahnya petetean, gak karu-karuan. Muakan kaki satu metingkrang kayak satria baja hitam nih. Gak anggun sama sekali. Di daerah Jawa Timur ini ada suami istri, kalau bertengkar begitu istrinya lari manjat tiang listrik. Wih, ini tukang PLN apa? Istri ini. Kadang-kadang kalau ngambek naik di pohon jambu, setengah hari dia nangkring di atas pohon jambu. Sampai istriku, waduh ada keturunan monyet ini orang ya kan. Akhirnya cerai juga loh, karena gak tahan suaminya. Karena gak sama sekali anggun gitu. Coba ibu-ibu yang anggun gitu ya. Dan itu aslinya kita di rumah. Kalau di gereja semua settingan ya, apalagi di sini, waduh anggun banget ya. Di rumah kayak kernet bemo ya. Yang anggun gitu loh ya. Terus kemudian ketiga, memiliki perkataan yang meneduhkan. Jadi Anda kalau ngomong, suami itu enggak terprovokasi. Sebab ada istri kalau ngomong manas-manasi suami kayak kompor meleduk, tambah kebakaran, harusnya dingin gitu. Terus yang keempat, kecantikan dalam itu adalah perilaku yang menjadi berkat. Yang kelima, pelayanan yang rela. Nah, gitu. Istri itu melayani suami harus rela. Ya. Kan ada istri kalau melayani suami sudah ditaruh gitu, terus panggil suaminya, "Hei." Waduh, suami duduk langsung ngomong begini, "Sudah makan sendiri ya, mama tak nyuci." Terus tolong ini sayur yang kemarin baru mami angetin, tolong dihabisin dulu daripada mubazir. Aduh belum makan sudah kenyang itu. Persis kasih makan anjing loh ya kan. Waduh, yang rela begitu. Tapi ada juga istri yang suka ngomong begini, waduh le tak pikir-pikir, aku ini bukan kayak istri loh, lama-lama kayak pembantu. Ibu-ibu Anda itu panggilannya bukan pembantu, tapi penolong. Boleh katakan amin? Layani dengan rela, dan saya percaya begini, kalau masing-masing lakukan bagiannya, rumahmu pasti diberkati, pasti kuat. Boleh katakan amin? Yuk kita tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan. Musik singer, kita nyanyi bersama-sama. Aku ingin nyanyikan satu lagu, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Rumah tangga itu perjuangan pertama, perjuangan awal. Hidup kita adalah rumah tangga kita sendiri. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata, renungkan firman yang sudah kita dengar. Yuk. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Ku tak akan menyerah pada apapun juga.